Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah Dialah Raja Kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. 1 Timotius 1 ayat 17. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang baik, terima kasih berkat-Mu yang sangat indah dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkau adalah Raja kekal. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dialah Raja kekal. Penyataan akan dirinya yang Allah telah berikan di dalam firman-Nya adalah untuk kita pelajari. Inilah yang kita boleh usahakan untuk mengerti. Tetapi selebihnya, kita tidak boleh melewatinya. Kecerdasan yang paling tinggi boleh digunakan sampai pikiran itu sendiri lelah dalam mereka-reka keadaan Allah itu. Tetapi usaha itu tidak akan berhasil. Masalah ini belum diberikan kepada kita untuk dipecahkan. Tidak ada pikiran manusia yang dapat memahami Allah. Janganlah ada orang yang mencoba mengadakan spekulasi tentang keadaannya. Di sini berdiam itu lebih baik. Yang Maha Kuasa itu berada di luar jangkauan perbincangan. Bahkan para malaikat pun tidak diizinkan untuk mengikuti musyawarah antara Bapa dan Anak itu ketika rencana keselamatan diadakan. Manusia tidak boleh ikut campur dalam kerahasiaan yang maha tinggi. Kita tidak tahu apa-apa tentang Allah sebagaimana anak-anak kecil. Tetapi sebagai anak-anak kecil kita bisa mengasihi dan menuruti Dia. Gantinya berspekulasi tentang keadaannya atau hak istimewanya, biarlah kita memperhatikan kata-kata yang telah diucapkannya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 391 dan 392. Dengan cara menyelidiki, manusia tidak dapat menemukan Allah. Janganlah seorang pun dengan tangan lancang menyikapi tirai keputusan yang menudungi kemuliaannya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Inilah bukti kemurahannya bahwa ada tempat persembunyian kuasanya. Karena menyingkap tirai yang menyembunyikan hadirat ilahinya berarti kematian. Tak ada pikiran yang fana dapat menerobos rahasia di mana Yang Maha Kuasa tinggal dan bekerja. Hanyalah apa yang Ia anggap pantas untuk dinyatakan, itulah yang kita dapat pahami tentang Dia. Penalaran harus mengakui suatu wewenang tertinggi itu sendiri. Hati dan kecerdasan harus tunduk kepada Yang Maha Besar. Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 401. Pada pagi hari ini kita belajar tentang Tuhan Raja Kekal. Kita hanya dapat mengetahui bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana tentang Tuhan melalui firman-Nya, yaitu dalam Alkitab. Tetapi ada yang tidak bisa kita lewati batasannya. Kita tidak dapat selidiki bagaimana Tuhan itu. Dalam artian adalah bahwa
terkadang kita akan tidak bisa paham apa yang Tuhan rencanakan. Kita tidak bisa paham misteri tentang kealahan. Bahkan pada saat rencana keselamatan pun dilaksanakan, dibuat oleh musyawarah kealahan, hanya Tuhan yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak memahami dan tidak mengerti bagaimana rencana keselamatan itu dapat diadakan. Rencana keselamatan itu dilakukan dan apa yang akan terjadi. Dalam artian pada pagi hari ini, walaupun kita tidak paham bagaimana batasan-batasan mengenai Tuhan kita, kita dapat mengasihi dan menuruti Tuhan seperti seorang anak kecil. Kalau kita lihat seorang anak kecil tidak tahu bagaimana orang tuanya, bapaknya, tidak tahu bagaimana pekerjaan atau yang dilakukan oleh bapaknya, orang tuanya, tetapi dia tetap mengasihi dan menuruti orang tuanya. Dan itulah juga yang harus menjadi bagian kita. Walaupun kita tidak tahu secara mendalam bagaimana jawaban-jawaban daripada pertanyaan kita. Sudah barang tentu kita dapat paham dari Alkitab. Tapi kita tetap bisa mengasihi dan menurut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Pengasih, juga Maha Penyayang berlimpah setia kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai hari kami untuk melakukan pekerjaan dan juga kegiatan kami telah belajar ya Tuhan firman-Mu, mengingatkan kami kembali supaya kami paham bahwa Engkaulah Raja yang kekal. Walaupun kami tidak memahami bagaimana Engkau dengan misteri yang sulit kami pahami, tapi kami bisa lihat di dalam Alkitab dan kami bisa mengasihi dan menuruti Engkau. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.